Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya untuk melanjutkan materi dari metodologi penelitian untuk bagian kedua, yaitu tahapan penelitian. Nah, tahapan penelitian ini merupakan bagian yang cukup penting karena merupakan alur-alur dari apa yang harus dikerjakan dalam proses penelitian itu. Dari sebelumnya ya, ini beberapa tahapan dan kemudian kita sudah masuk pada tahap yang kedua. Nah, untuk tahapan penelitian dasar. Nah, di sini ada 4 bagian dalam tahapan penelitian dasar. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, perumusan hipotesis. Kemudian ketiga, pengujian hipotesis dan analisis. Dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, kita bisa lihat ya di sini struktur dari tahapan penelitian itu sendiri. Karena di sini adalah mahasiswa S1, nah berarti ketika kita menyusun skripsi ini ada beberapa hal yang merupakan struktur yang penting yang nantinya menjadi panduan bagi kita dalam penulisan skripsi itu sendiri. Nah, kita lihat hubungan antara kolom yang pertama, susunan skripsi, dengan kolom yang kedua, tahapan penelitian. Di mana hubungannya? Pada susunan skripsi ini, di sini adalah struktur mulai dari bab pendahuluan, kemudian landasan teori, metodologi penelitian, analisis hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, sementara untuk tahapan penelitiannya itu bab 1 ya, pendahuluan di sini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, itu bagian dari identifikasi masalah. Ya, jadi bagaimana cara kita kemudian mengenali seperti apa masalahnya, kemudian bagaimana kita dengan masalah-masalah tersebut itu nanti kita berangkat dulu dari latar belakang. Dari latar belakang kemudian dikupas mengenai semua masalah yang berkaitan dengan topik yang akan kita angkat. Nah, setelah itu kita kemukakan rumusan masalahnya seperti apa. Jadi kita tidak hanya sekedar memaparkan latar belakangnya seperti ini, tapi kemudian kita harus membuat rumusan masalah. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang berkorespondensi dengan rumusan masalah, kemudian manfaat penelitian. Nah, ini merupakan bagian dari identifikasi masalah. Di bagian inilah kita mampu memetakan masalah itu, permasalahan itu, kemudian rumusan masalahnya seperti apa, dan kemudian dari setiap rumusan masalah tersebut tujuan apa yang hendak dicapai. Nah, itu yang akan dikupas pada tahapan penelitian ini. Nah, terus selanjutnya yang kedua, landasan teori. Nah, pada landasan teori ini itu merupakan bagian dari perumusan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara kita ya, dugaan kuat kita yang kemudian kita tentukan di awal. Nah, dari mana kemudian kita mengambil rumusan-rumusan hipotesis? Nah, itu dari penelitian sebelumnya atau penelitian terkait ya, penelitian terkait yang kemudian sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, terus yang kedua adalah landasan teori. Jadi ada sejumlah teori-teori yang kemudian kita angkat pada bagian ini, di mana itu bisa meliputi definisi, kemudian bagian-bagian dari teori tersebut, jenis-jenisnya, kemudian keunggulan kelebihannya, ataukah misalkan ada rumus yang digunakan. Nah, itu semua kita masukkan di sini. Kemudian kita menyusun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di sini tujuannya untuk memandu kita secara garis besar apa-apa yang harus dilakukan dalam proses penelitian itu, sehingga kita memiliki kerangka
kerangka acuan, kerangka penelitian yang nantinya ketika kita misalkan meneliti, kerangka penelitian itulah yang menjadi acuannya. Nanti kerangka pemikiran tersebut yang kita isi dengan konten-konten sesuai dengan warna dari penelitian tersebut. Nah, terus yang ketiga, metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini adalah bagian dari pengujian hipotesis dan analisis hasil. Jadi kita uji dugaan kita sebelumnya, ya. Dugaan kita sebelumnya itu seperti apa. Nah, kita uji hipotesisnya, kemudian hasilnya, ya. Nah, untuk melakukan pengujian ini tentu saja ada beberapa bagian-bagian yang perlu dilakukan. Yang pertama, kita harus memasukkan di sini tentang metode penelitian. Metode penelitian seperti apa yang kemudian dilakukan sebelumnya ya sudah dibahas. Apakah nanti metode penelitian kualitatif, kuantitatif, kemudian sifatnya itu kemudian eksperimen. Nah, kemudian yang kedua, metode pengumpulan data. Bagaimana cara kita mengumpulkan data? Apakah nanti misalkan melalui observasi, kemudian apakah pengumpulan data primer, pengumpulan data sekunder, ataukah misalkan kita melakukan survei. Nah, itu. Nah, terus berikutnya metode analisis data. Nah, kemudian di sini kita lakukan analisis datanya seperti apa, ya. Jadi sudah ada proses untuk kemudian memetakan kalau data kuantitatif ataupun misalkan data kualitatif. Nah, kita harus menggunakan misalkan pengukuran atau caranya seperti ini. Nah, terus kalau misalkan metode untuk data yang primer, nah tindakan yang harus diambil seperti ini. Jadi di situ sudah ada proses analisis data nantinya. Nah, terus yang terakhir adalah metode pengukuran penelitian. Nah, kemudian kita ukur penelitian ini. Pengukuran penelitian di sini bisa jadi dalam bentuk misalkan performansi. Performansi berarti kita menguji kinerja dari sistem. Kalau kita misalkan membuat sistem yang kita bangun, ya, kinerjanya seperti apa kita lihat. Kalau misalkan dari sistem yang kita bangun itu menggunakan metode, nah maka kita ukur berapa akurasi dari metode tersebut. Nah, bagaimana kemampuan metode tersebut atau dari algoritma yang kita gunakan itu untuk kemudian mampu misalkan ya mengklasifikasi ataukah mengenali sidik jari, mengenali wajah, mengenali plat kendaraan dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga mengenai kecepatan ya performansi. Nah, seberapa cepat ya? Mungkin akurat tapi lambat, ataukah sekali ada yang cepat tapi tidak akurat. Nah, di sini nanti kita akan mengukur seberapa jauh performansi tersebut. Nah, terus berikutnya analisis hasil dan pembahasan. Nah, analisis hasil dan pembahasan di sini dari apa yang kemudian kita sudah peroleh, ya, dari hasil-hasil. Kalau misalkan di sini tadi kita berbicara performansi, kita membandingkan antara hasil yang kita peroleh tersebut, kita analisis dulu ya, sebelumnya kita analisis. Kenapa misalkan data seperti ini mengalami kenaikan, kenapa errornya tinggi, kenapa kemudian setelah iterasinya meningkat, kemudian errornya menjadi rendah dan akurasinya menjadi tinggi, tapi misalnya kecepatannya itu menjadi lambat. Nah, itu kemudian kita analisis kenapa demikian dikaitkan dengan rumus yang kita gunakan atau performansi yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita bandingkan antara hasil yang kita peroleh dengan hasil yang peneliti lainnya misalkan peroleh. Nah, apa perbedaan dari yang diperoleh orang lain dengan yang kita peroleh? Kalau misalkan mungkin kita memperoleh lebih akurat ya dari peneliti sebelumnya. Nah, berarti kita paparkan bahwa hasil dari yang diperoleh itu lebih akurat.
Nah, kita juga bisa memberikan alasan kenapa lebih akurat. Bisa jadi karena data training yang kita gunakan itu lebih banyak atau data sampel yang kita gunakan lebih banyak daripada peneliti sebelumnya sehingga akurasinya tinggi, ataukah banyak variabel yang kita ambil. Nah, itu yang kemudian dianalisis. Nah, baru ditarik kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini merupakan inti dari tujuan yang kita sudah tentukan sebelumnya. Jadi tujuan itu menjadi kerangka dari kesimpulan ini. Kesimpulan apa yang kita peroleh dari penelitian ini itu berangkat dari kerangka tujuan penelitian. Nah, dari tujuan tersebut apakah sudah tercapai ya? Nah, ini yang kemudian kita tarik kesimpulan apakah tujuan tersebut itu tercapai. Kalau misalkan belum tercapai, nah berarti masih ada hal-hal yang menjadi kekurangannya. Itu sudah pasti ya, dalam proses penelitian itu tidak ada sesuatu yang kemudian langsung menjadi sempurna, semuanya pasti melalui proses kekurangan. Nah, sehingga kekurangan itulah yang kemudian kita paparkan pada bagian saran. Kekurangan dari penelitian itu pada sisi mananya, misalkan variabelnya itu hanya 3 ataukah misalkan variabelnya hanya 4 sehingga akurasinya rendah. Nah, untuk misalkan bagi peneliti berikutnya sebagai saran, kita bisa menambahkan atau membandingkan antara dua metode. Nah, dengan dua metode itu kita bisa melihat perbandingan antara kelebihan dan kekurangan dari metode yang satu terhadap metode yang lainnya. Jadi ada perbandingan. Kalau misalkan dalam hal ini kita cuma menggunakan satu metode. Nah, itulah yang kemudian menjadi kesimpulan. Dan kemudian yang harus kita pahami dalam proses penelitian itu sendiri, bahwa ada satu saran yang kemudian nanti saran itu yang kemudian menjadi rekomendasi bagi peneliti berikutnya untuk melakukan melanjutkan ceritanya ya, penelitian ini. Karena intinya dari proses penelitian itu selalu ada estafet dari hasil yang diperoleh peneliti sebelumnya kemudian ke peneliti berikutnya. Nah, berikutnya tahapan penelitian computing. Nah, itu kalau yang tadi yang sifatnya dasar ya. Kemudian tahapan penelitian computing. Di sini yang pertama, tentukan bidang dan topik penelitian. Nah, bidang dan topik penelitian. Nah, ini penting. Misalkan kita di bidang dan topik penelitiannya itu mengenai ya apa, itu harus ditentukan jenis kelaminnya. Nah, itu akan berbeda nanti sistem informasi ya, bidang dan topik penelitian sistem informasi dengan teknik informatika, berbeda juga dengan rekayasa perangkat lunak, berbeda dengan manajemen informatika. Nah, sehingga harus ada pemetaannya secara jelas untuk itu. Nah, kemudian tentukan masalah penelitian ya, masalah penelitian ya penting ya. Kalau misalkan sekadar menentukan topik terus kita tidak menentukan masalahnya, nah itu kan mengambang ya. Nah, harus ada masalah. Nah, setelah masalah tersebut kemudian kita memahami metode untuk memecahkan masalah penelitian. Jadi kita harus memiliki gambaran metode apa yang kemudian kita gunakan untuk menyelesaikan masalah dari apa yang sudah kita paparkan pada bagian masalah dari penelitian itu. Nah, terus yang keempat, pilih metode dan lakukan perbaikan metode. Nah, ini yang kemudian challenge buat kita ya, tantangan buat kita, bahwa ketika misalkan kita melakukan pemilihan metode, nah berarti kita harus sudah melakukan literasi ya, membaca penelitian-penelitian sebelumnya, ataukah misalkan hasil publikasi dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan kalau misalkan metode A yang hendak kita ambil. Nah, kita harus memiliki gambaran metode A ini memiliki kelebihan dan kekurangan seperti apa. Dan kemudian metode A ini lebih unggul dari metode B misalkan. Nah, di mana kelebihan dan keunggulannya masing-masing itu sudah harus kita tahu. Nah, sehingga ketika kita diminta misalkan untuk melakukan perbaikan metode dari metode sebelumnya, nah itu kita sudah ada gambaran bahwa
nanti ketika misalkan pada akhirnya metode ini berdasarkan riset dari beberapa peneliti sebelumnya ternyata lebih akurat. Nah, sehingga dengan mengangkat misalkan metode A itu akan memperbaiki hasil yang diperoleh dari metode sebelumnya yang kemudian performansinya itu lebih kurang dibanding dengan metode yang hendak dipilih. Nah, itu. Nah, terus yang kelima, evaluasi perbaikan metode. Nah, nanti kan di situ ada proses evaluasi, ya, tidak hanya sekadar bahwa kemudian kita lakukan ini hasilnya misalkan, tapi kita evaluasi apakah betul metode tersebut itu memiliki akurasi yang baik. Kita ukur performansinya, kita ukur akurasinya tadi, kecepatan pengenalannya atau kecepatan klasifikasinya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan metode yang sebelumnya. Kita evaluasi kenapa misalkan metode ini lebih bagus ataukah misalkan bisa jadi hasilnya nanti itu lebih buruk atau lebih rendah akurasinya dari sebelumnya. Nah, kenapa demikian? Itu yang kemudian kita evaluasi dalam penelitian ini. Ingat, penelitian itu harus jujur, tidak boleh kemudian mengada-ada dan membuat hoax. Nah, bidang penelitian komputing. Nah, ini ingat kembali seluruh mata kuliah yang kita pelajari. Yang pertama data mining, machine learning, software engineering, image processing, jaringan komputer, teknik digital, kriptografi, mikroprosesor, mikrokontroler ya di sini. Nah, ini ada beberapa yang berkaitan. Nah, dari mata kuliah ini itu umumnya menginspirasi kita ya, dan sekaligus memang menjadi barometer yang nantinya kita mengambil judul ya atau topik dari penelitian itu. Karena pengembangan dari keilmuan atau mata kuliah inilah yang kemudian dikembangkan dalam bentuk topik-topik penelitian yang lebih populer atau lebih berkembang ya. Nah, kemudian kalau secara umum mata kuliah itu menunjukkan satu bidang ilmu dalam bidang komputing ya, misalkan data mining. Nah, itu sudah satu bidang ilmu ya, bidang ilmu komputing. Nah, kemudian nah ini bidang ilmu computing, software engineering, kemudian data mining, image processing, networking, human computer interaksi manusia dan komputer, soft computing, dan sebagainya. Jadi ini merupakan pembagian ya secara nasional atau secara global, secara internasional yang kemudian dibagi dalam ilmu komputer itu sendiri. Nah, ketika misalkan kita mau mengambil topik penelitian, nah maka liriklah ya dari beberapa bidang-bidang penelitian ini. Oke, berikutnya metode atau teori itu seperti apa sih? Seperti apa bentuknya? Dia seperti makhluk, seperti apa penampakannya? Nah, yang pertama di sini kita melihat bahwa bila mata kuliah itu menunjukkan satu bidang ilmu computing, maka computing method adalah berupa teori, model atau metode yang terdapat dalam mata kuliah tersebut. Maksudnya seperti ini. Nah, jadi misalkan kalau misalkan satu bidang ilmu komputer ya, maka apa yang menjadi bidang ilmu dalam komputer itu yang kemudian kita bisa ambil. Yang pertama dari teorinya ya, dari teorinya, kemudian dari modelnya. Nah, setelah itu metodenya. Nah, teori-teorinya seperti apa? Misalkan kita mau mengangkat tentang machine learning ya, tentang jaringan saraf tiruan. Nah, teori-teorinya jaringan saraf tiruan. Nah, itu kan ada ya, jaringan saraf tiruan terdiri atas beberapa di antaranya backpropagation, learning vector quantization, kemudian coherent neural network ataukah metode clustering. Nah, itu semua ada. Kemudian modelnya seperti apa? Nah, model backpropagation itu misalkan dia memiliki input layer, hidden layer, kemudian output layer. Nah, kalau misalkan learning vector quantization dia tidak memiliki
dia tidak memiliki hidden layer, dia hanya memiliki input layer dengan output layer. Nah, kemudian juga model-modelnya ya, dengan metode-metodenya. Nah, metode seperti apa? Nah, itu banyak metode dari machine learning itu sendiri, kemudian metode yang hubungannya dengan statistik ya, dan kemudian metode yang hubungannya dengan bahasa-bahasa semantik lainnya. Nah, kemudian metode. Jadi computing method berisi tahapan urutan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, inilah yang penting ya, bahwa sebenarnya metode itu apa. Jadi tahapan untuk menyelesaikan masalah. Nah, terkadang mahasiswa ketika misalkan diminta metode itu apa, dia cuma mengatakan banyak mengangkat teori di bab 3-nya ya. Padahal sebenarnya di bab 3 itu sudah seharusnya kemudian kita mengidentifikasi, mendeskripsikan, menarasikan secara jelas tahapan urutan yang kita kerjakan itu seperti apa, sesuai dengan algoritma yang kemudian kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, bukan sekadar misalkan metode penelitian adalah metode penelitian ini dan ini. Kita hanya sekadar kemudian mengemukakan definisi-definisi, di mana sebenarnya di bab 3 itu bukan lagi untuk mendefinisikan, tapi kita langsung menjelaskan ya, ini nih yang saya kerjakan, tahapannya ini, apa yang saya kerjakan di sini, mengambil data, terus datanya ini atau variabelnya ini saya masukkan ke dalam variabel dari rumus yang saya gunakan atau metode yang saya gunakan sesuai dengan algoritmanya. Nah, dari tahapan sini variabel ini diinput, kemudian masuk melalui proses, misalkan, nah proses grayscale. Nah, setelah itu ada proses operasi matriks, ada proses inverse, transpose, dan seterusnya. Nah, itu proses dari metode itu sendiri. Nah, di sini ada highlight ya, ada kemudian penegasan bahwa metode itu bukanlah yang pertama disiplin ilmu atau nama mata kuliah. Jadi bukan nama mata kuliah di situ kalau kita katakan metode. Kemudian yang kedua, terminologi computing yang sifatnya terlalu global, misalkan sistem berbasis web, internet ya. Nah, ini bukan pendekatan ya, bukan pendekatan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan membuat sistem, membangun sistem yang kemudian berbasis web ataukah berbasis mobile. Nah, itu bukan sifatnya metode ya, metode. Tapi merupakan platform yang digunakan oleh teknologi tersebut, tapi bukan metodenya. Nah, kalau kita berbicara mengenai platform, nah itu luas ya, luas. Nah, itu adalah luas, itu jangkauan dari sistem operasinya. Tapi kalau kita mau berbicara spesifik, metodenya seperti apa, nah itu nanti lebih kepada perekayasaannya atau teknik manipulasinya. Dan itu berkaitan dengan misalkan kalau di teknik informatika, nah berarti itu berkaitan dengan proses matematiknya di situ. Nah, kalau misalkan sistem informasi berarti bagaimana analisis dari desain sistem informasinya misalkan. Nah, itu. Nah, terus yang ketiga, nah metode itu tidak berhubungan dengan bahasa pemrograman. Nah, ini juga kecuali metode itu kita hubungkan dengan optimisasi ya dari bahasa pemrograman. Jadi bagaimana misalkan ketika kita menggunakan bahasa pemrograman ini untuk menganalisis algoritma ini, apakah dengan menggunakan bahasa pemrograman Java itu dengan menggunakan PHP, nah itu ada perbedaan pada saat eksekusi program, mana yang lebih cepat misalkan, dan seterusnya. Ada sejumlah berapa sintaks yang digunakan pada Java, kemudian pada PHP itu berapa sintaks. Nah, sehingga itu mempengaruhi kecepatan dalam pemrosesan data misalkan. Nah, itu
baru. Tapi kalau hanya sekadar dikatakan bahwa saya menggunakan bahasa pemrograman Java, nah kemudian ini menggunakan bahasa pemrograman PHP misalkan, nah itu tidak termasuk pembahasan dari metode itu sendiri ya. Kita baru kemudian bisa memahami metode itu ketika kita sudah mengaitkannya dengan analisis yang dilakukan dari metode tersebut. Nah, kalau dicontohkan di sini adalah optimisasinya. Bagaimana mengoptimalkan bahasa pemrograman itu untuk mengeksekusi satu prosedur, kemudian satu misalkan metode tertentu atau algoritma tertentu. Nah, terus yang kedua, jenis database. Nah, misalkan biasanya kan menggunakan database MySQL, XML, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai database, nah oke, itu termasuk metode ketika sudah dihubungkan dengan optimisasinya. Nah, ketika sudah dianalisis ke situ, tapi kalau kita hanya sekadar bahwa di sini saya menggunakan MySQL, nah kemudian kita mengklaim ya bahwa itu adalah metode. Nah, itu yang kemudian harus diperjelas. Nah, meskipun nanti di bab 3 kita tetap mencantumkan bahwa database yang kita gunakan itu seperti apa, tapi bukan bahwa itu metode dari penelitian itu adalah tools yang kita gunakan. Nah, berikutnya data mining. Nah, ini hubungannya ya, topik-topik yang kemudian kita bisa angkat dari data mining atau pengenalan pola, pattern recognition. Yang pertama, di sini estimasi. Nah, yang berhubungan dengan estimasi itu ada neural network, multiple linear regression ya. Jadi ini ada beberapa ya, kalau multiple linear korelasi, kemudian sistem pengujian ya, itu ada. Nah, kemudian yang kedua prediksi, di sini juga ada di neural network, multiple linear regression, support vector machine, dan seterusnya. Itu diprediksi banyak ya, secara time series. Nah, terus yang ketiga klasifikasi. Nah, di situ klasifikasi ada naive Bayes, coherent neural network, learning vector quantization, ID3, C45, dan seterusnya. Nah, ini klasifikasi yang pada umumnya digunakan. Nah, yang keempat pengelompokan clustering, K-means, fuzzy ya, fuzzy, model-model fuzzy itu kan banyak juga ya, fuzzy Tsukamoto, Mamdani, Tahani ya. Kemudian SOM, Kimedoids, dan seterusnya. Yang terakhir asosiasi. Nah, di sini ada biasanya model a priori, FG growth, dan seterusnya. Jadi ini merupakan metode-metode yang bisa kita lirik nantinya untuk menyelesaikan masalah, memberikan solusi terhadap penelitian yang akan kita garap. Nah, selanjutnya dalam soft computing. Nah, soft computing ini tadi fuzzy logic ya, kemudian fuzzy inference system, neural network, neurofuzzy, genetic algorithm. Nah, ini ada beberapa. Kita pilih yang mana. Nah, kita harus melakukan literasi, membaca di mana keunggulannya, kemudian pada topik-topik apa yang kemudian sudah digarap oleh peneliti sebelumnya menggunakan metode soft computing ini. Nah, itu kita harus ada perbandingan-perbandingan yang seperti itu, supaya kita tidak seperti orang buta meraba-raba seperti apa ya saya coba ini. Nah, kita sudah ada literasi perbandingan, karena proses penelitian itu bukan sekadar meraba-raba saja, tapi kemudian bagaimana caranya kita meliterasi dari penelitian sebelumnya, membandingkan apa keunggulannya, dan kemudian yang saya mau garap itu seperti apa. Nah, berikutnya image processing. Nah, image processing misalkan image restoration. Nah, gimana misalkan dalam proses pengolahan citra itu diperbaiki ya kualitas citranya. Misalkan kita membuat aplikasi yang bisa
menghilangkan flag-flag atau jerawat ya dari gambar menjadi lebih bagus. Nah, itu juga satu topik itu bisa kita garap ya. Yang mungkin kemampuannya itu melebihi ya kamera 360. Terlalu lebih mungkin ya. Nah, jadi gimana caranya dari topik ini kita bisa mengangkat topik-topik yang menarik. Nah, begitu. Kemudian image compression. Nah, kembali dulu dari image restoration. Jadi image restoration ini juga penting ya. Maksudnya kalau misalkan kita membuat aplikasi ya, nanti aplikasi tersebut bisa mempercantik ya, meskipun kita tahu bahwa dalam pengolahan citra itu video misalkan editing video, editing foto, itu sudah banyak aplikasi-aplikasi yang support dengan itu, sudah seperti kacang goreng. Tapi ketika kita mau melakukan satu penelitian, ya tentu saja kita tidak hanya sekedar bahwa sudah diteliti oleh orang lain, tapi kita harus memiliki keyakinan bahwa saya juga harus bisa membuktikannya, tidak sekedar menggunakannya. Nah, kalau itu yang kemudian kita miliki ya dalam batas kemampuan kita, maka pasti kita akan memiliki motivasi yang tinggi, karena kita di awal itu kemudian tidak langsung apatis, tidak langsung putus asa, sudah deh. Nah, itu yang harus ditepis. Nah, terus yang kedua, image compression. Jadi image compression di sini adalah bagaimana mengecilkan ukuran gambar ya, ukuran gambar yang mungkin tadinya dalam skala mega kemudian kita kecilkan. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu juga bisa satu gambaran yang kemudian kita bisa mengambil topik dari situ. Nah, terus yang ketiga, biometrik. Nah, biometrik kan macam-macam, banyak sekali. Face, fingerprint, iris identification, kemudian ada telapak tangan, thumbprint, kemudian ada juga siku-siku, cara mengetik, cara berjalan, kemudian suara ya. Nah, telinga malah. Nah, itu banyak dalam ilmu biometrik. Bahkan sekarang juga dikatakan sebagai biometrik DNA ya. DNA karena rantai DNA setiap genetik orang itu berbeda. Nah, sehingga itu bisa dijadikan identifikasi yang penting juga. Nah, itu misalkan ada yang mau meneliti siapa ayah biologis, karena akibat mungkin ya pergaulan bebas sekarang itu kadang tidak bisa dibedakan lagi ini ayah biologisnya, ini ayah sekedar ayahnya ya, bukan biologisnya secara biologis. Nah, itu yang akan kita teliti, apa betul ini ayah biologisnya ataukah bukan. Nah, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis biometrik. Nah, berikutnya adalah real application. Yang pertama, card plate identification. Misalkan identifikasi dari piringan mobil. Nah, itu sudah ada ya untuk mengidentifikasi plat mobil ya. Jadi itu bisa dilihat plat mobil ini dengan nomor ini siapa punya. Jadi langsung kalau misalkan dia melakukan pelanggaran, itu kan sudah ada smart city ya, melakukan pelanggaran, nah sehingga langsung teridentifikasi, akan terkirim ya dendanya itu ke yang bersangkutan sesuai dengan nomor kontak yang sudah terintegrasi dengan data yang sudah didaftarkan, entah itu di bagian pajak, entah itu di bagian kepolisian. Nah, itu sudah ada. Nah, itu kemudian yang kedua, main behavior detection. Jadi misalkan mendeteksi perilaku manusia. Nah, ini biasanya juga penting dalam tes-tes psikologi, untuk mentes psikologi dari tahanan, tersangka, apakah dia berbohong atau tidak. Nah, itu bisa menjadi tool-tool bantu yang kemudian digunakan oleh petugas yang bersangkutan, entah itu oleh pihak kepolisian, penyidik, dan seterusnya ya. Itu bisa menjadi masukan, rekomendasi untuk memutuskan ya, untuk memutuskan memberikan keadilan pada seseorang. Nah, berikutnya software engineering. Nah, ini software process improvement, bagaimana proses dari perangkat lunak itu sendiri pengembangannya. Kemudian software quality prediction,
ya. Kemudian software oriented architecture, autonomic computing, soft computing, and its application in software engineering. Jadi ada sejumlah kemudian topik-topik yang cukup menarik. Nah, bagaimana mendalaminya secara lebih detail? Nah, silakan Ananda carilah di jurnal-jurnal yang kemudian jurnal itu tentunya sudah mengupas tuntas mengenai hal ini. Jadi tinggal kalian lacak, tinggal kalian cari, ketemu deh. Nah, jadi kalau misalkan kita menulis proposal ya, langsung bagian pendahuluan, ya, yang kebayang itu adalah orang tua kita, atau ada yang punya suami, ada yang punya istri. Jadi di sini emak ingin aku wisuda, suamiku ingin aku wisuda, atau istriku ingin aku wisuda. Nggak boleh pacar, ya, karena pacar itu tidak ada statusnya secara resmi. Nah, ini ada cerita ya, saya juga belum nonton filmnya, dari kisah nyata mahasiswa semester tua ketika skripsi tak kunjung selesai. Nah, ini melahirkan kegalauan sendiri di tengah mahasiswa. Padahal sebenarnya sih kita nggak perlu galau. Ya, kalau kita menjalani prosesnya secara normal, secara alami, ya nggak perlu galau dong. Karena kalau kita galau, kita bisa sakit, kemudian masa depan kita menjadi suram misalkan. Jadi ya nggak perlu galau, kita jalani prosesnya secara alami, apa-apa yang kemudian perlu dilakukan untuk mengoptimalkan prosesnya. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Jangan menjadi orang yang cengeng. Ini kok kita di negara yang aman-aman saja misalkan ya, tapi kita tidak bisa melakukan performa yang bagus. Nah, di sini ada pencerahan. Jadi latar belakang masalah penelitian. Ini bagian pertama dan sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah ataukah paper dan seterusnya ya. Entah itu dalam penelitian, proposal, kemudian laporan penelitian maupun dari publikasi. Ya, publikasi. Nah, kemudian latar belakang masalah penelitian juga menjelaskan secara lengkap topik penelitian, masalah penelitian yang kita pilih dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Nah, kemudian di sini sayangnya tidak banyak mahasiswa yang berhasil membuat latar belakang masalah penelitian dengan baik. Nah, disinilah masalahnya. Di sini challenge bagi Ananda untuk kemudian bagaimana caranya saya kemudian bisa membuat latar belakang masalah yang makclep, ya, mantap, ya. Jadi istilahnya itu inilah yang kemudian perlu ya kita berusaha untuk menangkap ini sebagai challenge atau tantangan buat kita. Kenapa misalkan kita tidak bisa membuat latar belakang masalah dengan baik, ya? Apakah karena kita kemudian tidak bisa berbicara, kemudian tidak bisa menulis, ya, kemudian tidak bisa membaca, ya, tidak bisa membandingkan, kemudian tidak bisa menilai. Nah, coba tanyakan pada diri kita, apakah kita tidak bisa membaca? Tidak mungkin kan? Tidak bisa menulis, tidak bisa membandingkan. Nah, itu kan tidak mungkin hal tersebut kemudian jadi kalau kita melihat bahwa ternyata kita masih bisa membaca, kita masih bisa menulis, kemudian kita juga bisa membandingkan, ya, kita bisa menilai. Nah, berarti kita juga bisa membuat latar belakang masalah penelitian dan kemudian membuatnya itu secara lebih bagus, ya. Nah, berarti yang menjadi tantangan kita adalah dari kemampuan kita mengasah diri kita. Nah, gimana caranya kita mengasah diri kita? Nah, pasti dengan mengasah diri kita nantinya kita bisa juga menemukan latar belakang masalah penelitian yang berkualitas. Nah, ini ada beberapa kiatnya atau triknya.
Yang pertama, pahami dua gaya research di bidang computing. Nah, ini ya, yang kemudian core, yang menjadi core-nya. Nah, apa yang kemudian menjadi gaya dalam bidang computing itu? Yaitu ada gaya computer science, kemudian ada gaya information system. Nah, ini dua gaya yang kemudian memiliki core yang berbeda, kemudian style berbeda. Ya, pasti. Nah, di mana letak perbedaannya? Kalau computer science, dia memiliki karakteristik penelitian dan isu yang berhubungan dengan core teknologi dan perbaikan metode atau method improvement. Nah, di situ core-nya. Nah, berarti kalau misalkan computer science itu lebih diarahkan kepada adanya proses prekayasaan ya, ataukah ada metode yang digunakan dan kemudian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, di situ ada hasil yang diperoleh dari metode yang digunakan itu lebih bagus dari sebelumnya. Jadi itu yang harus dipahami oleh peneliti ketika dia memahami gaya dari penelitian computing itu sendiri. Nah, itu ya. Nah, terus yang kedua, information system. Nah, ini kepada cenderung ya, dia kepada interaksi teknologi dan sosial. Jadi hubungan antara manusia, ya, hubungan antara manusia dengan aplikasi atau sistem itu sendiri atau teknologi itu sendiri, ya. Nah, termasuk dalam hal ini bagaimana caranya mengukur dan menganalisa kesuksesan penerapan teknologi dan sistem informasi. Jadi di sini nanti pada bagian information system, jadi sistem informasi memang lebih kepada bagian front end-nya, ya. Sementara kalau computer science itu back end-nya. Jadi front end-nya itu apa yang kemudian menjadi kesenangan dari manusia itu sendiri, suka tidaknya itu ngaruh banget ya, ngaruh banget dalam hal ini. Misalkan kalau misalkan dalam melihat ini ada aplikasi baru yang kemudian bisa diterapkan di mobile Android ataukah misalkan di web. Nah, ini ternyata aduh susah, ini fitur-fiturnya susah, kita susah memahaminya, kadang loncat-loncat, kadang salah-salah. Nah, itu sudah penilaian dari sosialnya, secara humanioranya. Nah, sementara kalau computer science ya tidak ke arah situ, tapi gimana misalkan performanya itu cepat, kecepatannya, dan itu lebih berhubungan kepada metode ataukah misalkan algoritma dari algoritma matematik yang digunakan. Nah, kalau tadi apakah ini fiturnya bagus, memudahkan misalkan pelanggan untuk memahaminya, kemudian mempercepat proses penginputan dari data yang dilakukan, ataukah gimana, kemudian membantu pelanggan untuk menemukan informasi secara cepat, dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian harus dipahami dalam dua gaya research di bidang computing. Nah, terus yang kedua, menjawab semua pertanyaan why di judul, mengapa. Nah, itu harus muncul di judul. Contoh papernya, prediksi produksi padi dengan menggunakan support vector mesin berbasis particle swarm optimization. Nah, ini adalah prediksi, sistem prediksi ya. Maka latar belakang masalah harus bisa menjawab pertanyaan. Mengapa padi? Ya, mengapa padi? Mengapa yang menjadi objeknya di sini adalah padi? Nah, terus yang kedua, mengapa prediksi produksi padi? Nah, kemudian mengapa support vector mesin? Kemudian yang keempat, mengapa particle swarm optimization? Inilah yang kemudian harus dituangkan dalam latar belakang. Nah, mungkin kita perlu menjelaskan padi itu kenapa. Nah, padi itu misalkan di Indonesia, Indonesia masih merupakan negara yang menghasilkan padi ini ya. Kemudian kenapa perlu diprediksi? Nah,
Kemudian kenapa menggunakan support vektor mesin? Kenapa kita menggunakan PSO untuk melakukan prediksi tersebut misalkan. Nah, ini yang kemudian harus dituangkan. Mungkin di sini harus Ibu jelaskan satu persatu ya. Mengapa padi? Karena padi itu merupakan makanan pokok ya bagi misalkan kalau kita di Indonesia atau di Asia Tenggara, Asia Timur, nah itu masih menggunakan bahan pokok padi. Nah, sehingga padi ini, keberhasilan tanam dari padi ini sangat menentukan ketahanan pangan misalkan. Nah, terus yang kedua, mengapa harus dilakukan prediksi? Nah, dilakukan prediksi untuk melihat ya sejauh mana kemudian kapasitas produksi yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk ya. Apakah misalkan dalam hal ini secara nasional proses penanaman padi itu kemudian bisa mensuplai ya penduduk negara Indonesia, warga negara atau penduduk Indonesia. Nah, sehingga tidak perlu kita melakukan proses impor beras dari luar. Nah, itu. Nah, terus mengapa menggunakan support vektor mesin? Karena dianggap support vektor mesin ini adalah metode yang kemudian memiliki akurasi yang tinggi untuk menentukan dalam sistem prediksi itu dibandingkan dengan metode yang lainnya misalkan. Nah, sehingga terpilih. Nah, SVM sebagai metodenya ini berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Itu bisa kita ungkapkan juga di latar belakang. Kemudian keempat, mengapa PSO? Nah, ini adalah faktor optimisasi yang kita lakukan terhadap SVM. Nah, kita tahu bahwa kalau misalkan SVM itu akurasinya mungkin masih ada error-error atau noise-nya. Nah, untuk mengurangi error-error dan noise tadi, nah maka kita menggunakan perbaikan metode dengan menggunakan PSO. Nah, itu yang perlu kemudian dituangkan dalam dalam latar belakang ya. Jadi buat dulu kerangka-kerangka ini untuk menjawab. Nanti setelah itu kalian tuangkan, perpanjang lagi kalimatnya yang nyambung integral antara jawaban dari nomor 1, nomor 2, 3, 4. Nah, jadikanlah kemudian satu paragraf, satu bagian dari latar belakang. Nah, kiat yang ketiga, pola alur dan pokok pikiran paragraf. Nah, jadi kunci keberhasilan untuk membuat latar belakang adalah seberapa komprehensif kita merangkumkan penelitian kita, maksudnya bagaimana caranya kita mengembangkan ya gagasan dari paragraf tersebut itu secara luas terkait antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. Jadi kita jangan berbicara terpotong-potong. Misalkan ini paragraf 1 lain, paragraf 2 lain, paragraf 3 lain. Nah, jadinya kan orang bingung. Sebenarnya apa yang mau dikerjakan ini? Nah, sehingga di sini memang harus komprehensif, menyeluruh dan kemudian integral antara satu dengan yang lainnya untuk memudahkan bagi pembaca, bagi kita memahami ya, memahami apa yang disampaikan oleh penulis pada latar belakang tersebut. Dan terutama kita ya, sebelum orang lain kan kita dulu yang harus mengerti. Kalau kita saja nggak mengerti, gimana orang lain? Karena yang memiliki bahasa itu kan kita. Nah, untuk bisa mencapai hal itu, pokok pikiran seluruh paragraf pada latar belakang penelitian memuat dan mengikuti ada 6 pola ya, untuk mempermudah dan mengingat. Di sini disingkat OMKK masa soltu. OMKK masa soltu. Dari mana diperoleh singkatan ini? Yang pertama, objek penelitian. Nah, objek penelitiannya apa? Nah, misalkan tadi tentang padi. Nah, terus yang kedua, metode-metode yang ada. Metode apa yang ada? Yang ada banyak metode yang ada. Ada mungkin metode fuzzy, kemudian ada neural network, ya. Nah, kemudian kelebihan dan kelemahan metode yang ada. Nah, di mana kelebihan
dan kekurangan misalkan metode Fasi model ANFIS misalkan ya, adaptif neural Fasi. Nah, itu dimana kelebihan kekurangannya. Kemudian lagi kita menggunakan misalkan Naive Bayes, dimana kelebihan kekurangannya. Kemudian nah, berikutnya masalah pada metode yang dipilih. Nah, apa yang menjadi masalah dari metode yang kita pilih misalkan. Nah, masalahnya misalkan SVM itu banyak itu tadi, noise-nya masih tinggi. Nah, solusi perbaikan yang kita lakukan misalkan dengan menambahkan teknik PSO. Nah, teknik PSO itu yang dianggap kemudian bisa memprediksi, bisa memperbaiki kualitas dari proses prediksi tersebut, sehingga tadinya mungkin cuman 90%, kemudian dengan menambahkan PSO bisa meningkat menjadi 95%, bahkan 97% misalkan. Nah, itu adalah solusi perbaikan yang kita lakukan terhadap metode yang kita pilih. Nah, terus berikutnya rangkuman dan tujuan penelitian. Nah, kita rangkum dan kemudian membuat tujuan penelitian ya, jadi mengkorespondensikan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Nah, ini contoh prediksi produksi padi dengan menggunakan support vector machine berbasis particle swarm optimization. Latar belakang masalah padi adalah komoditas yang penting di Cina karena tingkat produksinya tinggi. Berdasarkan ini ya, citasinya, ini yang kita kutip dari FAO Report 2009. Yang pertama, mengapa padi? Nah, ini kenapa padi? Nah, ini jawabannya ya, padi adalah komoditas yang penting di Cina karena tingkat produksinya tinggi. Nah, itu alasannya mengapa padi. Nah, terus yang kedua, produksi padi perlu diprediksi dengan akurat karena hasil prediksi yang akurat sangat penting untuk membuat kebijakan nasional. Ini menurut Trail 2008. Nah, ini alasan mengapa prediksi produksi padi. Nah, mengapa? Nah, ya kan? Mengapa prediksi produksi padi? Nah, ini alasannya. Produksi padi perlu diprediksi dengan akurat karena nanti ini untuk membuat kebijakan nasional. Nah, itu. Kemudian metode prediksi rentet waktu seperti maksudnya rentet waktu ini time series ya. Support vector machine, kemudian neural network dan Gray model diusulkan oleh banyak peneliti untuk prediksi produksi padi. Nah, ini sudah ada berikutnya. Jadi tadi ini objek penelitiannya metode dengan menggunakan SVM ya. Kemudian metode-metode yang ada sudah ada. Nah, metode yang ada itu tadi ya, metode-metode yang ada sebelumnya. Kemudian yang menjadi objek penelitiannya adalah padi dan sudah ada tadi alasan mengambil padi. Nah, terus metode yang ada sudah di sini SVM, kemudian neural network, Gray model, itu metode yang ada. Terus berikutnya ini kelebihan dan kelemahan metode yang ada. Nah, di sini dikatakan ya, neural network memiliki kelebihan pada prediksi nonlinear, kuat di parallel processing dan kemampuan untuk mentoleransi kesalahan, tapi memiliki kelemahan pada perlunya data training yang besar, overfitting, lambatnya konvergensi, dan sifatnya yang lokal optimum. Ini menurut Rosario tahun 2007. Nah, ini adalah citasinya ya. Kemudian Gray model memiliki kelebihan di tingginya akurasi prediksi meskipun menggunakan data yang sedikit. Akan tapi Gray model memiliki kelemahan pada prediksi data yang sifatnya naik turun secara fluktuatif seperti pada data produksi padi menurut Wu 2007. Nah, ini merupakan kelebihan dan kelemahan metode yang ada. Nah, berikutnya masalah pada metode yang dipilih. Nah, ini masalahnya ya. Kita kan tadi di atas adalah
menggunakan SVM, Support Vector Machine. Tapi ternyata ada kelemahannya. Nah, SVM dapat memecahkan masalah NN dan GM, yaitu overfitting, lambatnya konvergensi, dan sedikitnya data training. Menurut Vetnik 2005, yang mana ini tepat untuk karakteristik data produksi padi pada penelitian ini. Nah ini ya ceritanya bagaimana masalah pada metode. Tetapi SVM memiliki kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter SVM yang optimal. Nah, artinya harus dilakukan beberapa kali iterasi karena untuk melihat yang optimal itu seperti apa berfluktuasi. Nah, jadi itu kekurangannya. Dan sekaligus merupakan bagian ya masalah pada metode yang dipilih. Nah, terus solusi perbaikan metode. Sekaligus mengapa particle swarm optimization yang dimasukkan di sini. Nah, ini penjelasannya. Particle swarm optimization adalah metode optimisasi yang terbukti efektif digunakan untuk memecahkan masalah optimasi multidimensi dan multiparameter pada pembelajaran machine learning, seperti di neural network, support vector machine, dan classifier yang lain. Ini menurut Bridges 2009. Sebagai jawaban sekaligus terhadap mengapa particle swarm optimization. Nah, inilah solusi perbaikan metode. Nah, kemudian rangkuman tujuan penelitian. Pada penelitian ini, PSO akan diterapkan untuk pemilihan parameter SVM yang sesuai dan optimal, sehingga hasil prediksi lebih akurat. Nah, ini kesimpulan atau rangkuman dari tujuan penelitian. Nah, selesai pada tujuan penelitian. Berikutnya, belajar menulis dengan ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Nah, ini yang juga penting, Nanda. Terkadang kalau misalkan kita tidak bisa memiliki hayalan, sekedar hayalan begitu saja, artinya susah banget begitu loh untuk mendapatkan inspirasi, ya, inspirasi atau hayalan berkualitas, ya, bayangan berkualitas. Untuk itu yang kebayang itu mungkin anak gadisnya orang atau anak laki-lakinya orang, ya, atau misalkan baju-baju cantik, kemudian makanan yang enak-enak, hanya itu yang kebayang biasanya. Tapi ketika kita menemukan inspirasi untuk menjadi bahan dari karya ilmiah itu sendiri atau tugas akhir itu, aduh susah banget. Nah, gimana caranya? Ini ada satu cara, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu kalau kita kan tidak bisa langsung ya secara alami. Nah, berarti caranya gimana itu? Amati, tiru, dan modifikasi. Pertama, banyak membaca paper, banyak membaca hasil publikasi orang lain, entah itu papernya dalam bentuk proceeding ataupun dalam bentuk jurnal atau repository, ya, dari beberapa skripsi atau tesis atau bahkan disertasi dari orang lain. Itu bisa kita jadikan referensi. Jadi harus banyak-banyak membaca, ya, banyak membaca. Nah, karena dari banyak membaca itu kita ada gambaran. Ketika kita ada gambaran, nah kita juga bisa mengadopsi, ya, mengambil, mengadaptasi, ya. Tapi intinya dalam hal ini kita tidak boleh copy paste. Kemudian yang kedua, tiru alurnya tapi tidak nyontek kalimatnya. Nah, berarti kita bisa meniru, ya, gimana prosesnya, ya, langkah-langkahnya. Nah, itu. Tapi kita harus melakukan parafrase ulang. Parafrase ulang itu artinya kita harus melakukan modifikasi terhadap kalimat yang digunakan. Jadi kita jangan menggunakan kalimat yang sama dengan kalimat yang digunakan pada referensi yang kita literasi atau yang kita baca. Harus melakukan perombakan, kita obok-obok sedemikian kalimat tersebut sudah, supaya tidak seperti kalimat aslinya ketika memang kalimat itu yang kemudian kita mau jadikan sebagai referensinya, ya. Tidak boleh sama sekali, karena itu nanti akan dilakukan pengujian secara software tingkat plagiarismenya kita.
Itu. Nah, kemudian yang ketiga, modifikasi pelan-pelan di tulisan yang kita buat. Jadi perlahan-lahan kita modifikasi ya, pada bagian mananya saya harus ganti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau mungkin pada awalnya belum sama antara hasil modifikasi dengan dari referensi. Nah, berarti ya dilakukan memang secara terus-menerus. Jadi sama kalau misalkan kalian menonton film, antara kalian kan tidak membaca skenario, langsung saja nonton film. Tapi kenapa kalian kemudian bisa menceritakan alur dari film tersebut berdasarkan apa yang ditonton? Karena sudah terpapar secara visual. Kenapa kalian bisa melakukan parafrase? Nah, itu karena memang lebih mudah ya menangkap alur cerita dari film itu daripada mungkin karya ilmiah. Nah, akan tetapi kita masih bisa melakukan adaptasi. Kalau misalkan pada film kita bisa menangkap alur ceritanya, berarti pada karya ilmiah pun kita bisa melakukannya. Kenapa tidak, ya kan? Nah, kiat kelima, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, kita telah berhasil menyusun latar belakangnya, ya. Masalah dan tujuan penelitian sudah pasti, juga kita bisa rangkum dengan baik. Nah, kalau misalkan kita berbicara di Indonesia mengenai masalah penelitian, biasanya dirangkum dalam bentuk identifikasi masalah atau problem statement dan rumusan masalah, ya. Nah, kemudian menyusul tujuan penelitian. Nah, ini ada contoh. Masalah penelitian, problem statement atau research problem. SVM adalah algoritma yang memiliki performa sangat baik untuk prediksi rentet waktu karena dapat memecahkan masalah overfitting, lambatnya konvergensi, dan sedikitnya data training. Tetapi SVM memiliki kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter yang optimal karena harus dilakukan secara trial and error sehingga menyebabkan tingkat akurasi prediksi menjadi rendah. Pertanyaan penelitian: seberapa tinggi akurasi metode SVM apabila PSO diterapkan pada proses pemilihan parameter yang optimal? Alternative research question lain yang bisa digunakan adalah seperti di bawah. Yang pertama, bagaimana peningkatan akurasi SVM apabila PSO diterapkan pada proses pemilihan parameter yang optimal? Kedua, bagaimana pengaruh penerapan PSO pada pemilihan parameter yang optimal pada akurasi metode SVM? Nah, ini ada beberapa pendekatan pertanyaan yang kemudian kita bisa lakukan ya untuk menyusun rumusan masalah. Nah, silakan kalian nanti menyusunnya seperti itu. Jadi di sini ada pertanyaan bagaimana. Kenapa harus bagaimana? Karena dengan bagaimana itu berarti kita menggunakan menanyakan caranya seperti apa. Nah, ternyata di sini yang menjadi tujuan penelitian menerapkan PSO untuk pemilihan parameter yang optimal pada SVM sehingga dapat meningkatkan akurasi hasil prediksi. Nah, jadi meningkatkannya, menerapkan. Bagaimana peningkatan? Nah, ada juga kemudian yang berasumsi bahwa ini adalah rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya itu ada misalkan 2 atau 3, nah berarti tujuannya juga harus 3 supaya antara rumusan masalah berkorespondensi dengan tujuan masalah. Jadi maksudnya kalau 3 poin di rumusan masalah berarti 3 poin juga pada tujuan penelitian itu sendiri. Berarti memecahkan setiap poinnya. Itu bisa dipahami ya. Nah, sekian ya. Kalau misalkan ada halnya nantinya bisa menjadi bahan diskusi, silahkan ditanyakan di forum ya nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.